Hai. Halo. Kita ngapain di sini? Kita mau cerita tentang perjalanan kita 3 bulan kemarin ya. Betul. Yang baru aja selesai kemarin syutingnya. Bener-bener. Bahkan bisa misalnya 1 hari ada yang nggak syuting, dan tiba-tiba yang nggak syuting itu bisa main ke lokasi. Iya. Kayak ngapain gitu. Sosok anak yang pokoknya di situ dia mau menyelamatkan ibunya yang entah kenapa ibunya mengalami musibah yang tidak bisa itu bukan hal yang logis lah, entah kenapa akhirnya Mila berusaha untuk menyelamatkan ibunya dengan datanglah dia ke desa itu. Terus ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang bahkan seorang Mila ini nggak tahu, dan Mila pun tidak tahu sosok Badarauhi itu tuh siapa gitu. Sampai akhirnya semua terbongkar dan ya seperti itulah karakter Mila. Kalau untuk Badarauhi tuh lebih ke oh wow ini target aku gitu, karena kan dia bisa dibilang tuh kalau di bahasa yang mistisnya dia tuh kayak getih anget gitu. Getih anget tuh kayak yang disukain lah sama para lelembut gitu, dan dia menjadi target utama untuk Badarauhi. Jadi kayak dalam kata lain Badarauhi sangat tertarik untuk menjadikan si Mila ini masuk ke dunianya gitu. Ingin memiliki Mila. Itu sih obsesnya Badarauhi. Banyak lagi. Banyak, karena scene Mila sama Badarauhi itu justru scene beratnya. Iya. Rata-rata ya, maksudnya scene beratnya Mila itu pada saat sama Badarauhi gitu. Mungkin karena bonding kita terlalu erat ya. Jadi kadang emosinya malah komedi gitu. Jadi kayak kalau misalkan di set tuh jadi untuk serius sedikit butuh effort, karena ya itu kita terlalu bonding kayaknya. Sama ini mungkin ya, kita sering banget scene bareng sama yang melibatkan banyak pemain lain gitu. Jadi dalam satu frame tuh bener-bener isinya lebih dari 40 orang, dan di situ kayak adegannya ya aku nari misalnya, atau misalnya Mila yang ketakutan atau gimana. Tapi kan kita punya maksudnya karakter kita tuh masing-masing punya efek masing-masing gitu ya di look kita gitu. Jadi yang lucu tuh kalau misalkan aku udah megang kamu tuh kayak ini manusia apa belut ya, licin banget nih. Karena ya kita lihat aja nanti kenapa licin banget. Cuman emang kayak kadang udah actionnya udah jadi karakter banget lah, terus langsung kayak gitu kayak karena bisa gitu. Udah bener-bener ya berbeda sih untungnya. Looknya tuh juga beda banget ya. Beda banget lagi. Sama Mila tuh beda banget. Shotnya emang banyak banget. Tapi kita enjoy untuk ngejalaninnya. Karena setnya juga keren banget. Sayang banget kalau nggak di-explore gitu. Jadi memang kenapa shotnya banyak, karena scene itu pun memiliki gambaran yang sangat luas. Jadi benar-benar dengan banyak banget orang di situ. Bener. Jadi memang itu mungkin salah satu scene yang sangat melelahkan tapi sangat menyenangkan. Dan aku ngerasa kayak di setiap scene kita barengan tuh selalu berasa banget kita punya energi yang baik ya. Beneran sebagus itu, sampai kadang tuh aku bisa mikir sendiri kayak last minute pada saat mau take bisa kayak tiba-tiba gue kepikiran nih buat kayak ngelakuin hal ini, kayak apa ya, ya improve aja gitu yang sebenarnya nggak pernah kita pikirin sebelumnya gitu. Karena mungkin juga menunjang dari setnya yang sangat real dan menakutkan gitu. Dan sebagus itu ya aku ngerasa kayak semuanya saling membantu untuk menghidupkan karakter masing-masing sih. Aduh love banget ya. Dan yang aku suka banget adalah secapek-capeknya kita di set atau Mas Kimo nggak pernah nunjukin kalau dia capek. Jadi selalu
vibes-nya tuh selalu enak. Selalu menyenangkan. Iya, dan itu semua ya, kayak dari Pak Patrick juga di OP kita selalu bercanda, selalu nggak pernah ngerasa ada energi yang negatif sih. Bener, jadi kayak secapek apapun hari itu gitu. Nggak tahu ya. Iya, nggak menyenangkan aja gitu, kayak vibe-nya tuh kayak tersebar dan menular ke kita gitu. Kalau menyenangkan gitu, bahkan bisa dari set misalnya sama apa ya, tempatnya Mas Kimo gitu. Itu kan jaraknya jauh dari monitor ya. Kita tuh bisa denger sejauh itu jaraknya, tapi Mas Kimo lagi ketawa dan kita ketawa, padahal kita nggak ngerti apa yang diketawain gitu ya. Tapi kita jadi ketawa ya, jadi kayak Mas Kimo kenapa sih ketawa apa jadi gitu. Pokoknya vibes selalu positif. Selalu positif, dan buat aku personally Mas Kimo tuh dengan segala keribetan yang dipikirin gitu, tapi dia mau memberikan ruang untuk kita diskusi di set itu sih ya. Iya. Kayak misalnya kita bingung tuh kayak gimana. Mau gitu dengerin, dan nggak cuma dengerin doang, tapi kayak emang discuss dan menenangkan, dan ya udah kita cari. Oke, kita coba ya gitu. Mungkin ya, ayo. Gue sampai nggak, oke, ini bukan yang jelek ya aku ketawa, karena kayak emang senempel itu di otak nangkene Aya tuh nggak cuman dari aku, tapi sekru tuh bisa yang kayak tiba-tiba boomer kayak nangkene Aya. Kayak apaan sih gitu. Itu nempel, iya memang nempel ke semua orang gitu. Pokoknya kalau Mila tuh pelan up lo mau, karena sebenarnya Mila tuh dialognya nggak banyak. Dia tuh lebih ke selalu memerhatiin scene-nya tuh, selalu dia merhatiin set atau apanya gitu, karena dengan tujuan dia tersendiri ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau dialog yang paling nempel cuma satu, ibu gitu. Itu sih. Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh pada desa ini. Dek, kene ayo dong. Mbak Ratih, Mbak tunggu Mbak. Apa itu mau Mbak? Jenenge Badarawi Mbak.